dari Michael Manawan. Bagaimana cara Allah memilih dan menentukan pilihannya kepada bangsa Israel? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Bagaimana cara Allah memilih dan menentukan pilihannya? Ini ceritanya berawal pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham. Kalau saudara Michael Manawan ada waktu boleh baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di mana ia dipanggil dari Ur Kasdim atau Ur, lalu kemudian ia dipanggil agar supaya dia boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ia diberkati dan ia menjadi berkat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan Abraham ini mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Ishak mempunyai seorang anak yang bernama Yakub. Itu cerita dalam kitab Kejadian, dan kita tahu ceritanya bagaimana Yakub kemudian oleh Allah diganti namanya, bukan lagi Yakub tetapi ia disebut Israel. Dari situlah, dari Abraham, janji itu sudah diberikan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Tetapi tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menjadi berkat. Dengan demikian, Israel itu sebenarnya dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat. Itu adalah misi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel kuno dahulu yang ada dalam Alkitab. Ya. Dipilih untuk menjadi berkat. Sekarang kriteria kenapa mereka dipilih? Apakah karena mereka adalah yang paling baik? Oh, Abraham ada kesalahannya. Ishak pun bukan orang yang sempurna. Yakub pun terkenal oleh karena ia menipu ayahnya, menipu saudaranya, tapi dialah yang menjadi Israel. Lalu anak-anaknya yang 12 itu, kalau baca kitab Kejadian, ada-ada saja yang mereka buat yang tidak berkenan kepada Allah. Allah sering menegur mereka. Jadi Allah memilih bukan karena mereka itu baik, atau karena mereka itu paling hebat atau paling besar. Ada suatu catatan di dalam Alkitab, yaitu kata-kata dari Tuhan. Mengapa bangsa Israel dahulu, saya selalu tekankan dahulu, bukan yang sekarang. Kenapa bangsa Israel dahulu itu dipilih oleh Allah? Tolong kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dari Ulangan 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Terima kasih. Bukan karena mereka lebih besar, bukan karena mereka lebih dari yang lain-lain, tidak. Tapi karena Tuhan Allah mengasihi mereka. Lalu kemudian Tuhan Allah menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tujuannya untuk apa? Tujuannya seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kita baca sajalah apa yang Tuhan katakan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Inilah maksud Allah memanggil Abraham dan maksud Allah juga memilih umat Israel. Kejadian 12, pendeta. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau
dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berapa kali kata berkat diulang-ulangi di sana? Dan yang pertama, Abraham dipanggil untuk menerima berkat. Dan mengapa dia menerima berkat? Supaya dia menjadi berkat, supaya dia menjadi berkat. Jadi itulah kriteria dan alasan mengapa Tuhan Allah memilih Israel. Bagaimana cara ia memilih? Tidak tahu, ada juga bangsa-bangsa lain yang kecil, tetapi Tuhan Allah memanggil Abraham dari negeri Ur. Dia panggil Abraham keluar dari suatu negeri supaya Abraham ini betul-betul bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu tidak membuat Israel dahulu menjadi bangsa yang lebih istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sejauh itu tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Toh pada akhirnya di zaman perjanjian baru, Israel itu ditolak oleh Allah secara satu bangsa. Dan itu diberikan kepada siapa saja, Israel rohani, mereka yang mau menerima Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini, kalaupun kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya, kita sudah mengenal akan kebenaran Tuhan, mendapatkan berkat keselamatan. Biarlah itu tidak berhenti hanya pada kita. Kita mendapat berkat supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.